Hidup Smart, tebarkan manfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, dan malam teman-teman semua. Jadi pada kali ini SBY iLearning dari bidang 1 Pengetahuan dan Keilmuan HMTI Undip akan menjelaskan mengenai formatting Word, yang pada kali ini akan menjelaskan mengenai cara membuat nomor halaman yang beda di Microsoft Word. Di sini sudah ada contoh format laporan pada umumnya yang dimulai dari halaman cover hingga daftar pustaka. Pada umumnya, ketentuan formatting laporan dimulai pada halaman cover yang merupakan halaman berorientasi landscape. Caranya yang pertama klik 2 kali di atas. Nah, kita bisa lihat di sini bahwa setiap halaman masih berupa header biasa dan belum dibagi section. Karena kita hanya ingin mengubah halaman pertama menjadi landscape, sedangkan halaman lainnya tetap portrait, oleh karena itu kita perlu membagi section. Caranya yang pertama, kursor diletakkan di kiri paling atas halaman kedua, kemudian buka menu layout, breaks, next page. Nah, saat ini cover sudah berada di section 1, sedangkan lembar pengesahan sudah berada di section 2. Oleh karena itu, kita bisa langsung mengubah halaman pertama menjadi layout orientation landscape. Nah, di sini gambarnya bisa kita kecilin dulu. Halaman kosong juga bisa kita hapus. Nah, selanjutnya di kata pengantar. Kata pengantar merupakan halaman pertama yang diberi nomor halaman berformat angka Romawi. Sedangkan untuk lembar pengesahan dan cover itu tidak diberi nomor halaman. Oleh karena itu, pada halaman kata pengantar, kita harus membuat section baru. Layout, breaks, next page. Halaman kosong bisa kita hapus. Kemudian di footer kita bisa memberikan nomor halaman. Pertama kita matikan link to previous, kemudian page number, bottom of page sebelah kanan. Nah, di sini kan masih 1. Seharusnya kita formatnya angka Romawi. Oleh karena itu bisa di menu format page number, kemudian formatnya diubah ke Romawi dan dimulai dari 3. Karena kata pengantar berada di halaman ketiga. Selanjutnya, dari kata pengantar hingga daftar isi selesai, itu sudah menggunakan nomor halaman beromawi. Nah, sekarang dimulai dari bab 1, yang mana bab 1 sudah menggunakan header, footer, dan juga halaman yang dimulai dari angka 1. Pertama, kita bisa menghapus lembar kosong, tinggal di backspace dan delete. Kemudian ini tadi bold, kata tengah, dan jaraknya 1,5. Nah, di bab 1 ini kita perlu membuat section baru dengan cara sama, next page. Sekarang bab 1 sudah berada di section 4. Nah, kita dapat membuat header dengan cara mematikan link to previous dan membuat header, contohnya laporan praktikum statistika industri modul 1, korelasi dan regresi linear kelompok 11. Dan kita bisa bikin garis. Nah, di sini formatnya fontnya 12, kemudian jaraknya 1,5. Nah, kemudian kita bisa go to footer. Di format page number kita bisa ubah ke angka 123 dan dimulai dari 1. Selanjutnya kita matikan link to previous. Kemudian kita bisa membuat footer dengan cara insert text box, kotak teks sederhana. Wrap teksnya kita bisa bikin di belakang, kemudian bisa diatur. Contoh footer misalnya
garis, kemudian Departemen Teknik Industri Universitas Diponegoro 2023. Formattingnya sama, font 12, kemudian 1,5. Sini kita juga bisa matikan outline-nya, atau agar outline-nya tidak kelihatan, yaitu shape outline, no outline. Kemudian kita bisa atur agar lebih rapi. Nah, seperti ini. Kemudian kita bisa close header and footer. Bisa dilihat di sini bahwa halaman di atas bab 1 tidak memiliki header dan footer karena kita sudah mematikan link to previous study. Selanjutnya, setelah bab 1, bab 2, dan bab seterusnya selesai, biasanya akan diakhiri oleh daftar pustaka. Untuk formatting daftar pustaka sendiri, itu tidak diperlukan header dan footer serta tidak diberi halaman. Oleh karena itu, pada halaman daftar pustaka kita membuat section baru lagi, next page. Selanjutnya, klik link to previous-nya dimatikan, kemudian baru header-nya dihapus. Terus go to footer, link to previous-nya dimatikan juga, kemudian dihapus. Nah, dari sini hasil akhirnya sudah kelihatan bahwa pada cover dan lembar pengesahan tidak menggunakan header, footer, ataupun penomoran halaman. Penomoran halaman dimulai dari kata pengantar dengan format Romawi sesuai halaman kata pengantar tersebut, yaitu halaman 3. Kemudian berlanjut sampai daftar isi selesai. Sedangkan dimulai pada bab 1 pendahuluan itu sudah memakai header dan footer. Header dan footer sendiri diiringi oleh page number yang dimulai dengan angka 1 sampai sebelum halaman daftar pustaka. Setelah daftar pustaka, halamannya tidak memakai header dan footer lagi dan tidak diberi nomor halaman. Mungkin sekian untuk penomoran halaman, dilanjutkan oleh citasi otomatis dan daftar pustaka otomatis. Baik, selanjutnya untuk daftar citasi otomatis dan daftar pustaka otomatis. Pertama, kita bisa ubah tampilannya ke one page dulu. Nah, misalnya kalimat ini yang kita kutip dari suatu jurnal atau buku. Kita bisa memberi citasi dengan cara reference, kemudian insert citation, kemudian add new source. Nah, di sini ada beberapa tipe pilihan sumbernya. Contohnya buku, jurnal, artikel, report, website, dan sebagainya. Misalnya kita di sini memilih sumber buku. Language atau bahasanya bisa diubah ke Indonesia. Kemudian author ini adalah penulis dan kita bisa menulis sesuai example-nya. Jadi nama belakang dulu, contohnya Viagi Hari Sakti, kemudian semikolon. Misalnya penulisnya lebih dari 1, Amalia Sophie, semikolon lagi. Atau kita bisa juga menggunakan fitur edit. Nah, di sini kita bisa memasukkan namanya, misalnya Viagi Hari Sakti. Kemudian add, kalau ada penulis lain ditambah, misalnya Amalia Sophie. Add, misalnya ada lagi Khairunisa Safira Alifa. Nah, nama-nama ini bisa diturunkan atau dinaikkan. Dan kalau sudah benar, kita bisa memencet OK. Selanjutnya title. Title adalah judul buku tersebut. Contohnya SBY iLearning Bidang 1 PK HMTI.
Kemudian year adalah tahunnya 2023, city-nya misal Semarang, publisher-nya misal YouTube HMTI. Nah, di sini kita bisa pencet OK. Kemudian citasinya keluar secara otomatis, dan citasi ini bisa disesuaikan dengan style apa, Chicago, dan lain-lainnya. Tapi biasanya yang digunakan adalah apa. Nah, selanjutnya, misal terdapat contoh jurnal sebagai berikut. Seperti ini. Nah, kita identifikasi. Yang pertama ada judul jurnal, yang ini. Kemudian ini penulisnya ada 3. Kemudian ini ada tahun, ini nama jurnal, ini volumenya, kemudian ini emailnya, ini telepon, dan sebagainya. Oleh karena itu, kita bisa mengisi di citasinya seperti sebagai berikut. Insert citation, new source, kemudian tadi jurnal, artikel, autornya ada 3. Ini Jamitul Akmal, Asmani Lubis. Kita masukin ke sini. Terus format namanya jangan lupa nama terakhir, kemudian koma, nama awal, semikolon, kemudian nama akhir, dan seterusnya. Asnawi, semikolon, Akmal, koma, Irfan Mahyunis, Jamiatul Akmal. Nah, kemudian title-nya tadi yang ini, pengaruh ability bla bla bla. Kemudian jurnal name-nya yang ini, jurnal mechanical. Kemudian year-nya 2014. Kemudian pages-nya dari halaman 43 sampai 46. 43 sampai 46. Teman-teman juga bisa mengikuti penulisan example di bawah. Nah, selanjutnya di sini ada show all bibliography fields, dan kalau kita centang keluar kuesioner yang lebih detail. Yang ditandain merah adalah yang wajib diisi, dan yang tidak ditandai merah adalah yang tidak wajib diisi. Nah, misalnya tadi kan ada volume 5, berarti kita bisa masukin volume 5. Kemudian dan lain-lain, kemudian kita bisa OK. Nah, di sini keluar lagi citasi otomatisnya yang berstyle apa. Selanjutnya, untuk daftar pustaka otomatisnya, ini kita hapus dulu. Kita bisa lewat bibliografi, kemudian kita bisa memilih salah satu, misalnya yang ini. Nah, di sini keluar dan kita tinggal sesuaiin formatnya dengan format daftar pustaka. Spasinya 1,5, kemudian 12, dan daftar pustakanya kata tengah, case, spasi, kemudian ini menjorok, nah seperti ini. Yang ini juga.
Nah, begitu. Jadi teman-teman sekarang bisa menggunakan citasi otomatis, yaitu reference, insert citation, masukkan nama penulis dan data-data yang dibutuhkan. Kemudian untuk membuat daftar pustakanya, teman-teman bisa ke reference, bibliografi, dan memilih salah satu dari 3 pilihan ini. Mungkin sekian video formatting Microsoft Word dari SBA iLearning semester ini. Sampai ketemu di semester depan. Nah, selanjutnya teman-teman, menggunakan operasi dasar dengan menggunakan bantuan software Excel dapat dilakukan, yaitu pertama dengan operasi penjumlahan yang dinotasikan dengan tanda plus. Misalnya kita ingin menjumlahkan X ditambah Y. Misal ini ada data N 1, 2, sampai data ke 7. Jadi X1 ditambah Y1 sama dengan ini plus ini. Kemudian X2 plus Y2 sama dengan ini plus ini. Dan ini bisa kita drag sampai ke bawah. Jadi otomatis 96 adalah 95 plus 1, 52 adalah 14 plus 4, dan seterusnya. Untuk operasi pengurangan dinotasikan sebagai strip. Misalnya 50 dikurang 4. Cara lainnya untuk drag sampai ke bawah ialah klik 2 kali di sini. Kemudian untuk operasi perkalian, misal 50 dikali 4. Ini bisa di drag ke bawah. Untuk pembagian dinotasikan oleh garis miring 4. Ini juga di drag ke bawah. Kemudian ini adalah notasi pangkat. Misal 50 pangkat 4. Bisa juga di drag ke bawah. Selanjutnya untuk operasi seperti mencari rata-rata dan total. Rata-rata menggunakan rumus average dan pilih data yang ingin dicari rata-rata. Misal data X. Enter. Jadi 35,71 ini adalah rata-rata dari X1 sampai X7. Begitu juga dengan Y. Ini bisa langsung di drag ke kanan. Jadi 4,4 adalah rata-rata dari data Y. Untuk total, itu kita bisa menggunakan dua cara. Sum, di drag, atau ini bisa di drag kemudian pilih auto sum. Kemudian untuk max itu adalah untuk mencari nilai terbesar dari suatu data. Contohnya, jadi 95 adalah data terbesar dari data X. Begitu juga dengan Y. Selain itu, terdapat shortcut. Misalnya, data X ini ingin dikalikan oleh suatu angka 3,14 misal. Misal 50 dikali 3,14 itu 157. Tapi kita ingin mengalihkan semuanya. Jadi kalau di drag ke bawah, itu hasilnya akan 0. Karena 0 ini merupakan 12 dikali sel kosong. Jadi hasilnya kosong. Jadi di sini kita dapat menggunakan J12-nya, kemudian tekan di keyboard Fn F4. Atau bisa diketik manual $, seperti ini. Sehingga apabila kita enter, kemudian kita tarik ke bawah, hasilnya dapat. Jadi 37,68 merupakan 12 dikali 3,14 dan seterusnya. Mungkin sekian dari SBA iLearning semester ini. Mohon maaf bila terdapat kekurangan. Semoga dapat dimengerti dan bermanfaat bagi kita semua. Saya tutup dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.